Abdullah bin Ubay bin Salul lahir di Madinah dari keluarga terpandang suku Khazraj. Ia dibesarkan dengan kehormatan dan disegani oleh masyarakat Madinah. Seiring berjalannya waktu, Abdullah tumbuh sebagai pemuda yang ambisius. Orang-orang Khazraj dan Aus, dua suku terbesar di Madinah yang sering berkonflik, melihat sosok pemimpin dalam diri Abdullah. Dan ketika Madinah berangsur-angsur menginginkan perdamaian, Abdullah adalah sosok yang mereka anggap layak menjadi pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Pada masa itu, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Madinah sudah memiliki niat untuk mengangkat Abdullah sebagai pemimpin mereka. Bahkan beberapa orang sudah merencanakan pengangkatan dirinya sebagai raja. Abdullah merasa ini adalah momen terbaik dalam hidupnya. Ia merasakan kebanggaan dan kekuatan besar karena akan menjadi pemimpin tunggal. Namun, harapannya berubah seketika ketika berita tentang kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah terdengar di telinganya. Kaum muslim dari Mekah yang dikenal sebagai kaum muhajirin datang bersama Nabi ke Madinah mencari perlindungan dari tekanan kaum Quraisy di Mekah. Ketika Nabi Muhammad datang dan menyebarkan Islam, beliau disambut dengan antusias oleh sebagian besar masyarakat Madinah, terutama dari kaum Ansyar, penduduk asli Madinah yang menerima Islam. Abdullah yang tadinya hampir dinobatkan sebagai raja, mulai merasa terpinggirkan dan terganggu oleh pesona dan kewibawaan Nabi Muhammad. Hari-hari berlalu, dan Abdullah melihat bagaimana pengaruhnya di masyarakat mulai luntur. Cemburu dan rasa iri merasuki hatinya. Ia mulai menyimpan kebencian dalam diam terhadap Nabi Muhammad. Namun, di permukaan, ia berpura-pura menerima kedatangan Nabi dan memeluk Islam demi menyelamatkan status sosialnya. Dengan tutur kata yang manis, ia menunjukkan kesetiaannya di depan Nabi dan kaum muslim, namun di balik itu, ia menyimpan niat yang jauh berbeda. Kebencian Abdullah semakin memuncak saat terjadi pertempuran Uhud. Dalam pertempuran tersebut, ia ikut serta bersama kaum muslim. Namun, di tengah perjalanan menuju medan perang, Abdullah dan pengikutnya memutuskan mundur dan meninggalkan pasukan muslim yang masih bertahan melawan Quraisy. Dengan pengkhianatannya ini, Abdullah berharap kaum muslim akan kalah dan kedudukan Nabi Muhammad akan goyah. Namun, meskipun pertempuran itu berakhir sulit bagi kaum muslim, kesetiaan mereka terhadap Nabi tidak pernah goyah. Keinginan untuk mencoreng nama Nabi Muhammad membuat Abdullah bin Ubay terus mencari cara lain. Ketika Nabi Muhammad kembali dari sebuah pertempuran, istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, tertinggal sejenak dalam rombongan. Abdullah melihat ini sebagai peluang untuk menebar fitnah. Ia menyebarkan desas-desus bahwa Aisyah telah melakukan tindakan tak senonoh, menuduhnya melakukan hal yang mencoreng martabat Nabi. Fitnah yang keji ini menyebar dan menimbulkan kegelisahan di kalangan kaum muslim. Namun, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan, sekaligus memperlihatkan kebusukan hati Abdullah. Masih tidak puas dengan usahanya untuk menghancurkan pengaruh Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Dirar. Masjid ini didirikan bukan sebagai tempat ibadah yang ikhlas, tetapi sebagai markas untuk menyusun rencana jahat bagi kaum munafik. Masjid ini digunakan untuk memecah belah kaum muslim dan mengatur strategi melawan kaum muslim. Namun, sekali lagi, rencananya terungkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi untuk menghancurkan masjid tersebut, dan masjid itu akhirnya diratakan dengan tanah. Ketika ajal semakin dekat, Abdullah bin Ubay semakin merasa terasingkan. Meskipun penuh kebencian dan tipu daya, Nabi Muhammad tetap menunjukkan kebaikan padanya. Setelah kematiannya, keluarga Abdullah bin Ubay bahkan memohon pada Nabi untuk mendoakannya dan mengirimkan jubah beliau untuk kain kafan. Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang mengabulkan permintaan tersebut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu agar Nabi tidak lagi mendoakan kaum munafik seperti Abdullah bin Ubay. Begitulah akhir hidup Abdullah bin Ubay, seorang yang telah tenggelam dalam kecemburuan dan kebencian, namun tetap diberi kebaikan oleh Nabi. Abdullah dikenal dalam sejarah sebagai pemimpin kaum munafik yang tindakan dan rencananya justru semakin menguatkan umat Islam di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Islam, terutama sebagai pemimpin kaum munafik di Madinah pada masa Nabi Muhammad. Dia berasal dari suku Khazraj dan memiliki kedudukan yang cukup terhormat di kalangan sukunya sebelum Islam datang. Abdullah bin Ubay bahkan hampir dinobatkan sebagai pemimpin Madinah sebelum Islam berkembang di kota tersebut.
Namun, setelah kedatangan Nabi Muhammad dan penyebaran Islam, pengaruhnya mulai berkurang. Hal ini menimbulkan rasa cemburu dan kebencian di dalam dirinya terhadap Rasulullah dan Islam. Peristiwa-peristiwa terkait Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertama, pertempuran Uhud. Saat hari menjelang pertempuran Uhud, suasana di Madinah penuh dengan ketegangan. Kaum muslimin bersiap untuk menghadapi kaum Quraisy yang datang dengan kekuatan besar. Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan dengan hati-hati, memberikan instruksi dengan tenang. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik di Madinah, ikut serta dalam persiapan pertempuran ini bersama 300 orang pengikutnya. Di permukaan, Abdullah tampak bersemangat untuk bergabung dalam barisan kaum muslim. Namun, di dalam hatinya, niatnya tidaklah tulus. Abdullah masih menyimpan iri dan kebencian terhadap Nabi, dan ia melihat ini sebagai kesempatan untuk melancarkan rencananya. Abdullah berdiri di tengah barisan pengikutnya. Dengan suara lantang, ia berkata kepada mereka, "Kita akan pergi berperang bersama mereka hari ini. Tapi ingat, kita harus berpikir untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita yang menanggung kekalahan mereka." Salah seorang pengikutnya yang setia, Harits, menatap Abdullah dengan tatapan penuh tanya. "Wahai Abu Hubab," panggilan lain untuk Abdullah, "apakah kita tidak akan membantu kaum muslim sepenuhnya?" Tanyanya ragu. Abdullah tersenyum tipis dan menjawab, "Mengapa kita harus mengorbankan diri untuk mereka? Bukankah mereka sendiri yang memilih jalan ini? Mereka mendengarkan Muhammad, bukan kita. Kita hanya mengikuti mereka untuk melihat sejauh mana mereka bisa bertahan." Harits mengangguk, memahami niat Abdullah. Dengan diam-diam, mereka sepakat akan bertindak sesuai dengan rencana Abdullah di medan perang nanti. Saat pasukan muslim tiba di medan Uhud, Nabi Muhammad mengatur posisi para pasukan dengan strategi yang rapi. Namun, tiba-tiba, Abdullah bin Ubay mendekati Nabi bersama para pengikutnya. Raut wajahnya tampak tak senang, dan ia berkata dengan nada rendah, "Wahai Muhammad, apakah engkau akan mendengarkan kami, kaum yang telah tinggal di sini sejak lama, ataukah kaum yang baru datang dari Mekah?" Nabi Muhammad memandangnya dengan tenang. "Semua kaum adalah bagian dari umat ini, kaum Muhajirin maupun Ansyar. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama," jawab Nabi dengan bijaksana. Abdullah mendengus pelan, lalu memalingkan wajahnya ke arah para pengikutnya. "Kita tidak memiliki kewajiban di sini," katanya kepada mereka dengan suara tegas. "Muhammad mengabaikan nasihat kita dan tetap ingin bertempur dengan cara yang kita tidak sepakati. Kita lebih baik pulang." Seorang prajurit muslim yang mendengar perkataan Abdullah itu langsung terkejut. "Wahai Abdullah, apa maksudmu meninggalkan medan pertempuran di saat yang genting ini?" Tanyanya penuh kekecewaan. Abdullah hanya tersenyum sinis. "Mengapa aku harus mengorbankan nyawaku untuk rencana yang aku tidak percayai?" katanya dingin. Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan para pengikutnya untuk mundur. Tanpa ragu, Abdullah dan 300 orang yang bersamanya mulai berbalik dan meninggalkan medan perang. Seorang prajurit muslim lainnya yang melihat itu segera melaporkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Abdullah dan orang-orangnya meninggalkan kita. Mereka telah mengkhianati kita." Nabi Muhammad terdiam sesaat. Wajahnya tenang, meskipun beliau tahu bahwa kepergian Abdullah akan melemahkan jumlah pasukan muslim. Dengan keteguhan hati, Nabi berseru kepada pasukan yang tersisa, "Siapapun yang bertahan di sini adalah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak gentar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Pertempuran Uhud berlangsung sengit. Meskipun kaum muslimin menghadapi banyak kesulitan akibat mundurnya pasukan Abdullah dan godaan para pemanah yang akhirnya meninggalkan pos mereka, kaum muslimin tetap menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun akhirnya mereka mengalami kekalahan di medan Uhud, keimanan mereka tidak goyah. Nabi Muhammad tetap berdiri sebagai pemimpin yang kuat, menguatkan semangat kaum muslimin, dan mengajak mereka untuk terus bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Abdullah bin Ubay merasa puas dengan apa yang telah terjadi. Ia berpikir bahwa dengan kekalahan ini, pengaruh Nabi Muhammad akan melemah. Namun, ia keliru. Meskipun banyak di antara kaum muslimin yang terluka, keimanan dan kesetiaan mereka kepada Nabi justru semakin kuat. Ketika Abdullah kembali ke Madinah,
ia mendengar bisikan-bisikan tidak senang dari masyarakat yang mulai melihat siapa dia sebenarnya. Abdullah telah menunjukkan dirinya sebagai sosok yang tidak bisa dipercaya, dan ini mencemarkan namanya di hadapan banyak orang. Begitulah kisah Abdullah bin Ubay bin Salul dalam pertempuran Uhud, seorang yang mengira dirinya bisa menjatuhkan Nabi dengan pengkhianatannya, namun justru membongkar kedoknya sebagai seorang munafik. Tindakan-tindakannya menjadi pelajaran bagi umat muslim hingga hari ini, bahwa keimanan dan kesetiaan adalah kekuatan yang lebih besar daripada jumlah atau kekuatan fisik semata. Kedua, fitnah terhadap Aisyah, peristiwa Ifk. Peristiwa Ifk adalah salah satu kisah paling berat dalam sejarah umat Islam, terutama bagi Aisyah binti Abu Bakar, istri tercinta Nabi Muhammad. Kisah ini terjadi saat Rasulullah dan rombongannya pulang dari pertempuran Bani Mustalik. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik di Madinah, memainkan peran utama dalam menyebarkan fitnah yang melukai hati Nabi dan menimbulkan kegelisahan di kalangan kaum muslim. Setelah pertempuran selesai, rombongan Nabi Muhammad berangkat kembali ke Madinah. Dalam perjalanan ini, Aisyah mengalami sesuatu yang tak terduga. Saat rombongan sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan setelah berhenti beristirahat, Aisyah keluar sebentar untuk suatu keperluan. Ketika kembali, ia menyadari bahwa kalungnya hilang dan ia pun mencarinya. Tanpa diketahui Aisyah, rombongan telah bergerak meninggalkan tempat tersebut karena para pengusung tandunya mengira Aisyah sudah berada di dalam tandu. Aisyah ditinggalkan sendirian. Ketika menyadari dirinya tertinggal, ia duduk menunggu, berharap ada yang menyadari ketidakhadirannya dan kembali mencarinya. Seorang sahabat Nabi, Syafwan bin Mu'attal, yang tertinggal di belakang rombongan, kemudian menemukan Aisyah. Dengan penuh hormat, Syafwan membantu Aisyah naik di atas untanya dan memandunya kembali ke Madinah. Namun, inilah awal mula fitnah yang diciptakan oleh Abdullah bin Ubay. Ketika Aisyah kembali ke Madinah bersama Syafwan, Abdullah bin Ubay melihat kesempatan untuk menodai nama baik Aisyah dan menggoyahkan kepercayaan kaum muslim kepada Nabi. Dengan kata-kata liciknya, ia mulai menyebarkan desas-desus di antara orang-orang. Di salah satu sudut pasar, Abdullah duduk bersama beberapa orang yang menjadi pendukungnya. Ia berbicara dengan nada rendah, penuh sindiran. "Apakah kalian melihat bagaimana Aisyah pulang bersama Syafwan bin Mu'attal? Mereka berdua tertinggal dari rombongan. Siapa yang tahu apa yang telah terjadi di antara mereka?" Seorang laki-laki yang duduk di sampingnya terkejut mendengar ucapan itu. "Abu Hubab, apa maksudmu? Aisyah adalah istri Rasulullah." Abdullah tersenyum sinis, lalu berkata dengan suara halus namun penuh bisa, "Ya, memang dia istri Rasulullah, tetapi siapa yang tahu apa yang dilakukan ketika mereka berdua sendirian?" Kabar ini dengan cepat menyebar, dari mulut ke mulut hingga terdengar di seluruh Madinah. Kecurigaan dan desas-desus buruk mulai menggerogoti sebagian hati orang-orang. Bahkan ada di antara kaum muslim yang mulai ragu. Aisyah sama sekali tidak mengetahui tentang fitnah yang menyebar mengenai dirinya. Selama beberapa hari, ia jatuh sakit. Pada suatu malam, ia mendengar dua orang wanita berbicara di depan rumahnya. Salah seorang berkata, "Kasihan sekali Aisyah. Bagaimana dia menghadapi tuduhan seperti itu?" Aisyah terkejut dan penasaran, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Namun ketika mendengar percakapan itu berulang, hatinya mulai terusik. Ia meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk tinggal di rumah orang tuanya, agar dapat beristirahat dan mendapatkan kejelasan dari kedua orang tuanya tentang apa yang terjadi. Saat Aisyah berada di rumah orang tuanya, ia menanyakan langsung kepada ibunya, Ummu Ruman, tentang apa yang sedang dibicarakan orang-orang. "Apa yang terjadi, Ibu? Mengapa orang-orang berbicara tentangku seperti itu?" tanya Aisyah dengan air mata berlinang. Ummu Ruman memeluk putrinya dan berkata, "Anakku, bersabarlah. Orang-orang telah menyebarkan fitnah yang keji tentangmu dan Syafwan." Mendengar itu, Aisyah menangis penuh kesedihan dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebenaran. Rasulullah sangat terluka dengan desas-desus yang menyebar ini. Hatinya gelisah memikirkan tuduhan yang ditujukan kepada Aisyah, istri yang sangat dicintainya. Suatu hari, beliau memanggil para sahabat utama, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid, untuk meminta nasihat tentang bagaimana menghadapi situasi ini. Usamah berkata, "Ya Rasulullah,
kami tidak pernah melihat sesuatu kecuali kebaikan dari Aisyah. Jangan biarkan fitnah ini mempengaruhi hati Anda." Namun Ali dengan bijak menasihati, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan petunjuk. Tanyakanlah kepada Aisyah agar semuanya jelas." Di tengah kegelisahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tuduhan itu adalah fitnah yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik dan bahwa Aisyah sama sekali tidak bersalah. Ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad segera menemui Aisyah dan menyampaikan kabar tersebut. Dengan penuh haru, beliau berkata, "Wahai Aisyah, bergembiralah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan namamu dan membebaskanmu dari segala tuduhan." Aisyah menangis bahagia, merasa lega dan bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kebenaran. Fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya terungkap, dan masyarakat melihat betapa keji niatnya untuk memecah belah umat. Peristiwa Ifka meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kehati-hatian dalam menerima berita dan betapa berbahayanya fitnah. Abdullah bin Ubay tetap menjadi sosok munafik yang penuh kedengkian hingga akhir hayatnya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kaum muslim untuk menjaga lisan dan tidak mudah termakan isu yang tak berdasar. Demikianlah kisah peristiwa Ifka di mana kesabaran dan keimanan Aisyah diuji oleh fitnah yang disebarkan oleh orang yang berniat jahat, namun akhirnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membebaskannya dari tuduhan tersebut. Ketiga, pembangunan Masjid Dirar. Di sebuah sudut kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul duduk bersama para pengikutnya, kaum munafik yang setia padanya. Sejak lama, Abdullah menaruh rasa iri dan dengki terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Meskipun ia menyatakan diri sebagai seorang muslim, hatinya dipenuhi kebencian yang dalam terhadap agama yang dibawa Nabi. Kali ini, Abdullah menyusun rencana baru untuk menggoyahkan kekuatan umat muslim di Madinah. Dengan nada suara yang tenang namun penuh licik, Abdullah berbicara kepada para pengikutnya. "Kita membutuhkan tempat yang lebih dari sekadar tempat ibadah. Sebuah tempat yang akan menjadi markas bagi kita untuk berkumpul dan mengatur strategi tanpa sepengetahuan Muhammad." Salah seorang pengikutnya yang cukup berani bertanya, menyahut dengan nada pelan, "Tapi Abu Hubab," panggilan untuk Abdullah, "bagaimana mungkin kita bisa mendirikan tempat seperti itu tanpa mencurigakan kaum muslim?" Abdullah tersenyum sinis, matanya menyala penuh rencana. "Kita akan bangun masjid. Masjid yang tampak seperti tempat ibadah biasa, tetapi sebenarnya untuk memecah belah mereka. Kita katakan saja kepada Muhammad bahwa masjid ini untuk orang-orang lemah dan yang tak mampu berjalan jauh ke Masjid Nabawi." Para pengikutnya mengangguk setuju. Abdullah mulai merencanakan detail pembangunan masjid tersebut. Dalam benaknya, ia yakin bahwa Nabi Muhammad akan menerima idenya ini tanpa curiga, dan masjid itu akan menjadi alat untuk melemahkan persatuan kaum muslim. Maka, pembangunan masjid itu pun dimulai. Terletak tidak jauh dari Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad, Masjid Dirar tampak seperti masjid pada umumnya. Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya dengan giat membangun masjid tersebut, sambil menyebarkan berita di kalangan muslim bahwa masjid itu adalah tempat untuk mempermudah ibadah bagi orang-orang yang sulit menuju Masjid Nabawi. Beberapa orang mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pembangunan masjid itu, tetapi Abdullah selalu bisa memberikan alasan yang masuk akal. Ia meyakinkan mereka bahwa niatnya tulus dan masjid itu dibangun demi kenyamanan masyarakat. "Apakah benar masjid ini untuk orang-orang lemah yang tak bisa berjalan jauh?" tanya salah seorang pria yang penasaran ketika melihat Abdullah di lokasi pembangunan. Abdullah memasang senyum lembut dan menjawab, "Tentu saja, tidak semua orang bisa berjalan jauh. Mereka juga berhak memiliki tempat yang lebih dekat untuk beribadah." Namun, di balik tutur katanya yang lembut, Abdullah menata rencana jahatnya. Di benaknya, Masjid Dirar bukan sekadar tempat ibadah. Ia berharap masjid itu akan menjadi sarang bagi kaum munafik dan pusat untuk menebarkan fitnah yang dapat memecah belah kaum muslim.
Setelah masjid itu selesai dibangun, Abdullah bin Ubay memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad. Dengan berpura-pura ramah, ia menghampiri Nabi yang saat itu tengah bersiap untuk berangkat ke pertempuran Tabuk. "Wahai Rasulullah," kata Abdullah dengan nada hormat, "kami baru saja menyelesaikan pembangunan sebuah masjid di dekat sini. Kami membangunnya demi orang-orang yang sakit dan lemah, yang tak mampu pergi jauh ke Masjid Nabawi. Kami ingin memohon izinmu untuk meresmikan masjid ini dan berdoa di dalamnya agar keberkahannya semakin besar." Nabi Muhammad memandang Abdullah dengan penuh perhatian. Beliau mendengarkan dengan seksama dan menjawab dengan bijaksana, "Saat ini aku sedang bersiap untuk berangkat ke Tabuk. Setelah aku kembali, insya Allah aku akan mengunjungi masjid tersebut." Abdullah mengangguk, menyembunyikan rasa senangnya. Dalam pikirannya, rencana licik ini berjalan sesuai keinginannya. Ia yakin bahwa ketika Nabi menyetujui masjid itu, para pengikutnya akan merasa lebih bebas menjalankan rencana mereka di bawah kedok tempat ibadah. Ketika Nabi Muhammad berada di Tabuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau yang mengungkap tujuan sebenarnya di balik pembangunan Masjid Dirar. Dalam surah At-Taubah ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa masjid itu didirikan bukan untuk bertakwa, melainkan untuk memecah belah umat dan memberikan tempat bagi para munafik. Setelah kembali dari Tabuk, Nabi Muhammad segera memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Dalam perjalanan menuju masjid itu, Nabi bersabda dengan tegas, "Masjid ini bukanlah tempat ibadah yang sebenarnya. Ini adalah tempat bagi mereka yang ingin menimbulkan kerusakan dan memecah belah umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita akan niat busuk mereka." Di hadapan para sahabat dan kaum muslim, masjid itu akhirnya dihancurkan hingga rata dengan tanah. Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya merasa malu dan tak berdaya. Rencana licik mereka untuk memecah belah umat justru terungkap dan menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi umatnya dari tipu daya kaum munafik. Masjid Dirar yang awalnya dibangun dengan niat buruk akhirnya menjadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berhasil menggoyahkan persatuan umat muslim. Meski ia telah berusaha keras menyembunyikan kebencian dan kemunafikannya, rencananya berakhir sia-sia. Umat Islam semakin teguh dalam keimanan mereka, dan kisah Masjid Dirar menjadi pelajaran bagi kaum muslim untuk berhati-hati terhadap fitnah yang datang dari orang-orang yang bermuka dua. Demikianlah akhir dari kisah Masjid Dirar, sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga ketulusan niat dalam setiap amal dan menunjukkan bahwa kebohongan tidak akan bertahan di hadapan kebenaran. Keempat, pernyataannya tentang kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Di suatu sore yang teduh, Abdullah bin Ubay bin Salul duduk di bawah bayangan pohon kurma di Madinah bersama beberapa orang pengikut setianya. Meskipun ia seringkali menunjukkan sikap manis di depan Nabi Muhammad, di balik itu Abdullah menyimpan rasa tidak suka terhadap perkembangan Islam yang menyatukan kaum Muhajirin dan Ansyar. Sebagai pemimpin kaum munafik di Madinah, Abdullah merasa terganggu dengan ikatan persaudaraan yang mulai erat antara dua kelompok ini. Setelah kedatangan kaum Muhajirin di Madinah, persatuan antara Muhajirin dan Ansyar semakin kuat. Kaum Ansyar menerima kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan rela berbagi harta dan tempat tinggal. Namun, bagi Abdullah bin Ubay, hal ini justru dianggap sebagai ancaman. Rasa iri dan kebenciannya semakin membara, seiring dengan persatuan umat yang semakin kokoh. Abdullah bin Ubay mengumpulkan para pendukungnya di sebuah tempat yang agak tersembunyi di Madinah. Sambil memandang mereka satu persatu, ia mulai berbicara dengan nada tenang, namun penuh sindiran. "Tidakkah kalian lihat bagaimana kaum Muhajirin mengambil semua yang kita miliki?" Abdullah membuka pembicaraan dengan nada geram. "Mereka datang ke sini membawa tangan kosong, namun sekarang mereka duduk di rumah-rumah kita, menikmati makanan kita, dan bahkan menganggap Madinah sebagai milik mereka." Salah seorang pendukungnya, Harith, mengangguk setuju dan menyahut, "Betul, Abu Hubab. Kita yang berasal dari sini, tapi mereka datang dan menempati tempat kita seolah-olah mereka yang punya hak." Abdullah menghela napas panjang, berpura-pura sedih, lalu berkata,
lihatlah apa yang telah mereka lakukan pada kita. Kita, orang-orang Ansyar, telah memberikan segalanya. Apakah mereka membalas budi kita? Tidak. Mereka justru semakin kuat menguasai Madinah, sementara kita hanya menjadi bayang-bayang. Para pengikutnya mulai berbisik-bisik, merasa tergugah oleh kata-kata Abdullah. Ia tahu bahwa kata-katanya mempengaruhi mereka dan ia melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Aku katakan pada kalian, ketika kita kembali dari perjalanan ini, orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Salah seorang di antara mereka tampak ragu dan bertanya, maksudmu, kita harus memusuhi kaum muhajirin Abu Hubab? Abdullah tersenyum licik. Tidak secara terang-terangan, tetapi ingat, mereka telah menindas kita di tanah kita sendiri. Mereka datang dengan tangan kosong dan kita menerima mereka. Namun, lihatlah sekarang, mereka semakin berkuasa. Kata-kata ini mulai menyebar secara diam-diam di kalangan beberapa orang Ansyar, membisikkan rasa tidak suka yang perlahan tumbuh akibat provokasi Abdullah. Abdullah berharap bahwa perpecahan ini bisa menggoyahkan Nabi Muhammad dan kaum muslim, sehingga kekuatannya kembali menguasai Madinah. Namun, di antara mereka yang mendengar ucapan Abdullah itu, ada seseorang yang hatinya tetap teguh kepada Islam. Ia merasa resah dengan apa yang didengarnya dan merasa harus melaporkan hal ini kepada Nabi Muhammad. Ketika berita tentang pernyataan Abdullah sampai kepada Nabi, Rasulullah memanggil para sahabat untuk mendiskusikan masalah ini. Dengan bijak, Nabi Muhammad berkata kepada mereka, biarkanlah, jangan biarkan kata-katanya mempengaruhi kalian. Abdullah bin Ubay tidak akan berhasil memecah belah kita. Kaum muhajirin dan Ansyar adalah saudara seiman. Tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah di antara kalian, karena semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama di sisinya. Rasulullah kemudian mengingatkan kaum muslim tentang pentingnya persatuan dan beliau mengajak para sahabat untuk tetap menjaga ukhuwah, tidak terpengaruh oleh hasutan kaum munafik. Meski Abdullah bin Ubay bin Salul terus mencoba menebarkan bibit perpecahan, niat buruknya gagal. Kaum Ansyar tetap setia kepada kaum muhajirin dan kaum muhajirin tetap menghormati dan menghargai kaum Ansyar. Nabi Muhammad dengan bijak menyatukan mereka, mengingatkan bahwa mereka semua adalah satu umat yang disatukan oleh iman dan kasih sayang. Abdullah yang berharap bisa melihat perpecahan justru mendapati bahwa umat muslim semakin kuat. Niatnya untuk mengadu domba kedua kelompok ini tidak berhasil dan ia hanya merasa semakin terasing dan tidak dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam hingga hari ini tentang pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah termakan oleh hasutan dan provokasi. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan segala tipu dayanya tidak pernah berhasil memecah belah umat Islam karena persaudaraan yang dibangun di atas keimanan selalu lebih kuat daripada bisikan-bisikan penuh kebencian. Kelima, wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di suatu hari yang tenang di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, terbaring sakit di atas ranjangnya. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat pucat dan lemah. Abdullah tahu bahwa ajalnya semakin dekat. Meskipun selama hidupnya ia selalu menyimpan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslim, saat-saat terakhir hidupnya membawa perasaan cemas yang dalam. Orang-orang yang ada di sekitarnya berbisik-bisik, sementara keluarganya tampak cemas melihat keadaan Abdullah. Meski ia telah menjadi tokoh munafik yang terus-menerus merongrong persatuan umat Islam, Nabi Muhammad tetap datang mengunjunginya. Abdullah, yang terbaring lemah, menatap Nabi dengan pandangan yang penuh pergulatan. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, Abdullah berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu bahwa aku sering menentangmu. Namun, aku memohon kepadamu, jangan biarkan tubuhku terkubur tanpa restumu. Berikanlah aku jubahmu untuk menjadi kain kafanku." Orang-orang yang mendengar permohonan ini tercengang. Bagaimana mungkin seseorang yang sepanjang hidupnya menentang Nabi kini memohon dengan begitu rendah hati? Tapi Nabi Muhammad yang selalu menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dengan tenang, Nabi Muhammad menyerahkan jubahnya sebagai bentuk kasih sayang yang luar biasa, meskipun kepada orang yang pernah begitu memusuhinya. Abdullah tersenyum lemah dan menerima jubah itu dengan penuh rasa syukur.
Meski ia sadar bahwa dosanya besar, ia merasa sedikit damai mengetahui bahwa Nabi tidak menyimpan dendam padanya. Tak lama setelah itu, Abdullah bin Ubay bin Salul menghembuskan napas terakhir. Kabar kematiannya tersebar dengan cepat di Madinah. Beberapa kaum muslim menganggap bahwa Abdullah tidak layak mendapatkan doa ataupun perlakuan baik dari Nabi Muhammad, mengingat segala tindakan buruknya di masa lalu. Salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, Umar bin Khattab, datang menghampiri beliau dan berkata dengan nada tegas, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mensalatkan Abdullah, orang yang begitu sering memfitnah dan berkhianat? Bukankah ia pemimpin kaum munafik?" Nabi Muhammad memandang Umar dengan lembut namun tegas. "Umar, aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku memilih untuk tetap mendoakannya. Meski ia banyak menyakitiku, tugasku adalah menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar terdiam meskipun hatinya merasa berat. Namun, ia tidak berani melawan keputusan Nabi yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Pada hari pemakaman Abdullah, Nabi Muhammad turut hadir. Ketika beliau hendak memimpin salat jenazah untuk Abdullah, sejumlah sahabat terlihat ragu, namun mereka mengikuti Nabi dengan patuh. Ketika Nabi berdiri di depan jenazah Abdullah, beliau mengangkat tangannya dan hendak berdoa. Namun, saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui surah At-Taubah ayat 80 yang memperingatkan Nabi untuk tidak lagi mendoakan orang-orang munafik yang telah memilih jalan kemunafikan sampai akhir hidup mereka. Wahyu ini menjadi isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan salat jenazah untuk Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad segera menghentikan niatnya untuk mendoakan Abdullah. Beliau kemudian menjauh dari jenazah Abdullah dengan perasaan penuh hikmah. Di hadapan para sahabat, Nabi berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui isi hati setiap hamba. Kita hanya bisa berusaha memberikan rahmat, namun keputusan tetap berada di tangannya." Kisah wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pelajaran bagi kaum muslim. Ia adalah sosok yang sepanjang hidupnya memendam kebencian dan menyimpan niat buruk. Tetapi bahkan di akhir hayatnya, Nabi Muhammad tetap menunjukkan kasih sayang dan memaafkannya. Namun, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berlaku di atas segalanya. Dan pengkhianatan Abdullah tidak dapat dihapuskan hanya dengan permohonan di saat-saat terakhirnya. Wafatnya Abdullah mengingatkan umat Islam tentang bahaya kemunafikan dan pentingnya menjaga hati dari kedengkian. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa besar kasih sayang dan kelapangan hati Nabi Muhammad yang bahkan rela memaafkan orang yang telah menyakitinya berkali-kali. Demikianlah akhir hidup Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang menghabiskan hidupnya dalam kemunafikan, namun akhirnya meninggalkan pelajaran yang abadi bagi umat Islam. Setelah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik di Madinah, wafat, suasana di kota itu terasa berbeda. Banyak orang yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun Abdullah selalu menunjukkan wajah bersahabat di hadapan Nabi Muhammad, di balik itu ia tak henti-hentinya merongrong umat Islam. Kini, dengan kepergiannya, kaum muslimin berharap tidak ada lagi fitnah dan kebohongan yang mengganggu ketenangan Madinah. Namun, wafatnya Abdullah bukanlah akhir dari pengaruh kaum munafik. Para pengikutnya masih ada dan mereka tetap menyimpan perasaan iri dan dengki. Walaupun pemimpin mereka telah tiada, bibit-bibit permusuhan tetap bersemi di hati sebagian dari mereka. Di tengah perubahan itu, Nabi Muhammad tetap tenang, memimpin umat dengan penuh kebijaksanaan. Di suatu sore, beberapa sahabat berkumpul membicarakan dampak dari wafatnya Abdullah. Salah seorang dari mereka, Zaid bin Arqam, berkata, "Dengan wafatnya Abdullah, aku berharap tidak akan ada lagi orang yang menyebarkan fitnah di antara kita. Sudah cukup penderitaan yang ia sebabkan pada umat ini." Sahabat lainnya, Sa'ad bin Ubadah, yang merupakan tokoh dari kaum Ansyar, mengangguk setuju. "Benar, namun kita harus waspada. Meskipun Abdullah sudah tiada, para pengikutnya masih ada dan mereka bisa saja melanjutkan perbuatan yang sama." Mereka semua memahami bahwa meskipun pemimpin kaum munafik telah meninggal, tidak semua pengikutnya langsung meninggalkan kebencian yang selama ini disemai. Nabi Muhammad selalu mengingatkan umatnya untuk bersabar dan tidak terburu-buru menyalahkan atau menghukum orang lain. Mengetahui kegelisahan yang dirasakan oleh para sahabatnya,
Nabi Muhammad mengumpulkan mereka di masjid untuk memberikan nasihat. Dengan suara yang lembut namun tegas, beliau berkata, "Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa wafatnya seorang munafik tidak serta-merta menghapuskan kemunafikan. Namun, setiap orang akan bertanggung jawab atas amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menjaga diri dan tidak membiarkan kebencian memenuhi hati." Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya angkat bicara, "Ya Rasulullah, tidakkah kita perlu mengawasi para pengikut Abdullah yang masih ada? Mereka bisa saja menimbulkan fitnah seperti yang dilakukan oleh pemimpin mereka." Nabi Muhammad menatap Umar dan menjawab, "Wahai Umar, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Kita boleh waspada, tetapi jangan tergesa-gesa menuduh atau menghukum seseorang. Sebaliknya, tunjukkan kebaikan, agar mereka melihat cahaya Islam yang sebenarnya. Kita harus menjadi teladan, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kasih sayang." Para sahabat terdiam, meresapi nasihat yang penuh hikmah dari Nabi. Mereka menyadari bahwa perjuangan melawan kemunafikan tidak cukup hanya dengan kekerasan atau pengawasan, tetapi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Dengan berlalunya hari, pengaruh kaum munafik di Madinah perlahan-lahan mulai pudar. Beberapa dari mereka yang dulu mengikuti Abdullah bin Ubay akhirnya melihat kebaikan dan kelapangan hati Nabi Muhammad. Ada yang kemudian sadar dan berbalik menjadi muslim yang tulus, namun ada juga yang tetap menyimpan kedengkian dalam hati mereka. Namun, tanpa kehadiran Abdullah, mereka tidak lagi memiliki pemimpin yang kuat untuk mempersatukan niat jahat mereka. Seorang mantan pengikut Abdullah yang bernama Nu'man mendatangi Nabi suatu hari. Dengan wajah yang tampak menyesal, ia berkata, "Wahai Rasulullah, dulu aku pernah mengikuti Abdullah, mempercayai kata-katanya yang buruk tentangmu. Namun, setelah melihat kesabaranmu, aku tahu bahwa aku salah." Nabi Muhammad tersenyum dan menepuk bahu Nu'man dengan penuh kasih. "Ketahuilah Nu'man, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Jika engkau bertobat dan kembali pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nu'man tersenyum, merasa hatinya lebih damai. Melihat sikap Nabi yang begitu lapang dada, ia merasa bersyukur dapat meninggalkan pengaruh buruk yang dulu merasuk dalam dirinya. Wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul meninggalkan jejak yang panjang dalam sejarah umat Islam. Dengan ketiadaannya, umat muslim di Madinah mulai hidup dengan lebih damai. Kaum Muhajirin dan Ansyar semakin mempererat persatuan mereka, berusaha untuk tidak membiarkan fitnah memecah belah ukhuwah yang telah dibangun dengan susah payah. Para sahabat Nabi belajar dari pengalaman ini bahwa kemunafikan tidak bisa selalu dilawan dengan kekerasan. Mereka memahami pentingnya sifat pemaaf dan kasih sayang yang ditunjukkan Nabi Muhammad, bahkan kepada orang-orang yang pernah memusuhi beliau. Sikap Nabi menjadi contoh utama bagi mereka untuk menghadapi orang-orang yang menyimpan kebencian dengan kebijaksanaan, bukan dengan amarah. Demikianlah, wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi akhir dari seorang tokoh munafik yang telah lama berusaha merusak persatuan umat. Namun, dengan kasih sayang dan keteguhan hati, Nabi Muhammad berhasil menjaga umat Islam dari perpecahan yang ia timbulkan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat muslim tentang pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan persatuan. Abdullah bin Ubay meninggal dalam keadaan sebagai seorang munafik. Meskipun perilakunya sering merugikan umat Islam, Nabi Muhammad tetap menunjukkan sikap bijaksana dan kebaikan kepadanya. Setelah wafatnya, Rasulullah bahkan sempat berdoa untuknya sebagai tanda rahmat dan kemurahan hati Nabi, meskipun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu agar beliau tidak mendoakan orang-orang munafik.